Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafi Munirara Astiti dengan NIM 23821400101. Saya dari jurusan Pariwisata Syariah semester 3 kelas 3C. Pertama, saya akan membuat tutorial cara menghitung pemusatan data dan variabel data menggunakan Excel. Pertama-tama saya akan menghitung mean, modus, median, dan variabel data. Nah, di sini kita harus mencari data. Di sini kita harus mencari datanya. Nah, data yang telah saya cari ini berjumlah 40 orang mahasiswa. Nah, kita di sini akan mencari mean, modus, dan median. Sebelum itu, kita harus menyusun angka dari yang terkecil hingga terbesar seperti ini. Terus di sini kita akan mencari mean terlebih dahulu. Rumus mean, kita di sini akan mencari mean terlebih dahulu ya. Rumus mean adalah sama dengan average kurung buka, dan kita blok yang angka kita susun tadi yang dari yang terkecil hingga terbesar, lalu kita buka kurung dan enter. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita di sini juga akan mencari median. Rumus median sama seperti mean, sama dengan median kurung buka, kita blok yang tadi nilai terkecil hingga terbesarnya, lalu kurung tutup dan enter. Oke. Dan kita juga di sini akan mencari modus. Modus rumusnya juga sama dengan mode kurung buka, kita blok semuanya, lalu kita tutup kurung and enter. Oke, ini hasil semuanya. Nah, di sini kita akan menghitung simpangan rata-rata, simpangan baku, dan varian. Caranya seperti apa sih? Simpangan rata-rata dan simpangan baku tuh rumusnya seperti ini. Rumus dari simpangan rata-rata adalah sama dengan AVDEF kurung buka tutup kurung lalu enter. Nah, itu hasilnya. Lalu simpangan baku juga sama. Rumus simpangan baku yaitu sama dengan STDEF kurung buka kita blok data yang ini yang terkecil hingga terbesar yang seperti mean dan median modus, lalu kita tutup kurung dan ini hasilnya. Varian rumus dari varian sama dengan var kurung buka blok di sini varian ya. Blok semua data kurung buka sama dengan var kurung buka blok semua data yang ini, lalu tutup kurung dan enter. Ini hasilnya. Nah, di sini kita setelah melanjutkan simpangan rata-rata, kita akan menjelaskan kita akan membuat data interval frekuensi. Sebelum kita membuat data interval ini, kita harus menentukan range. Range itu apa sih? Range itu gimana sih cara kita menghitung range? Nah, kita blok dulu sama dengan max. Range itu apa? Jangkauan ya.
Di sini rumusnya sama dengan max kurung buka lalu kita blok dari yang sudah kita susun dari terkecil yang terbesar, kita memblok yang dari yang terbesarnya. Kalau sudah, kita langsung kurung tutup dan enter. Ini hasilnya. Oh maaf, salah. Harusnya dikurangin dengan min. Dikurangin dengan min. Kita kurangin min, kita blok semua data yang tadi itu, lalu setelah itu tutup kurung dan enter. Lanjut. Lalu kita akan melanjutkan K. K itu adalah apa ya? Lupa maaf. Nah, kita akan menghitung rumus K. Kalau nggak salah tuh K tuh luas data, mungkin ya, kalau nggak salah. Nih rumusnya sama dengan 1 ditambah 3,3 kali. Nah, kalau di Excel itu kali itu ini ya, apa? Bintang. Nah, tapi tergantung, ada laptop yang nggak bisa pakai bintang. Jadi dia pakai titik. Terus kenapa sih ada 3,3 ini hasil dari mana? Nah, 3,3 ini hasil dari rumus ini. Rumus dari Excelnya ini loh. Nah, lalu kita kali log. Setelah kita kali log, kurung buka. Kenapa ini bisa hasil 40? Karena di sini jumlah mahasiswa dari 40 orang. Nah, kita ambil dari hasil jumlah mahasiswa tadi 40 orang. Lalu kita enter. Itu hasilnya. Nah, setelah itu ada C. Nah, CIO berarti kalau K itu C itu lebar kelas, guys. Nah, kita akan mencari rumus C. Sama dengan mana? Aduh. Kita ambil range ini, 23 ini, lalu kita bagi dengan data ini. Oke, dan kita sama dengan. Nah, ini hasil C. Nah, kenapa ini bisa 6 dan 4? Karena di sini itu tidak bisa, kita harus membulatkan angka ini. Karena 2 ini di bawah 5, jadi kita masih menetapkan 6. Nah, kenapa 3 ini bisa berubah jadi 4? Karena 6 ini sudah di atas 5, jadi hasilnya 4. Lalu setelah itu kita akan mencari nilai interval, data interval atau nilai interval. Bagaimana caranya? Kenapa di sini bisa 40 dan 43? Karena nah, ini rumus ini itu adalah jarak dari 40 ke 43. 40, 41, 42, 43. 40, 41, 42, 43. Jaraknya 4 jadi. 4.
setelah kita sudah mengetahui data intervalnya, kita akan mencari frekuensinya. Bagaimana sih caranya? Nah, seperti ini. Cara rumus frekuensi seperti ini. Nah, setelah kita sama dengan frekuensi, terus kita blok data yang ini, lalu kita enter. Ini hasilnya. Maaf guys, btw ini nggak bisa dipakai rumus, nggak tahu kenapa. Setelah kita blok ini, lalu kita blok interval yang kedua ini, 43 sampai 47 kita blok, dan ini hasilnya. Kita pencet enter, nanti hasilnya akan muncul 4 seperti ini. Setelah kita muncul 4 di sini, kita tarik yang bagian ininya seperti ini contohnya. Nah, nanti ini ada hasilnya semuanya muncul. Setelah itu kita jumlahkan nih nilai frekuensinya berapa. 4 tambah 2 tambah 5 tambah 3 tambah 14 tambah 12, itu hasilnya 40. Tapi di sini ada cara untuk jumlahnya dengan cara sama dengan sum kurung buka, kita blok semua frekuensi ini, tutup kurung, lalu tutup kurung, dan ini hasilnya. Di sini kita akan mencari XI. Nah, bagaimana sih? Sama, menggunakan rumusnya itu seperti ini. Sama dengan nilai ini, nilai interval yang depan ini, 10 ini ditambah nilai sampingnya. Jadi 40 ditambah 43 dibagi 2. Karena dibagi itu nggak bisa per bawah gitu, jadi kita pakai yang miring gitu. Jadinya hasilnya per 2. Kurung, tutup, dan enter. Ini hasilnya. Lalu kita tarik ke bawah, itu hasilnya sama semuanya. Kita akan mencari rumus FI dikali XI. Rumusnya itu nilai frekuensi yang awal ini, yang 4, yang pertama, dikali dengan nilai XI yang pertama juga. Jadi kita kali, dan lalu sama dengan kita kali frekuensi yang awal ini, 4 ini, dengan XI yang awal juga ini, lalu kita enter. Terus kita tarik ke bawah, itu hasilnya ada. Oh ya, ini caranya itu kita blok ya. Dan di sini kita juga akan menjumlahkan hasil dari FI dikali XI. Caranya gimana? Sama seperti jumlah yang tadi kita frekuensi itu. Sum sama dengan sum FI dikali XI. Kita blok semuanya, kurung buka, kita blok semuanya, lalu kita kurung tutup, dan enter. Ini hasilnya. Oke. Ini hasilnya 2208.
Di sini kita akan menghitung frekuensi kumulatif, frekuensi kumulatif. Bagaimana caranya? Caranya adalah frekuensi kumulatif kita hitung dari frekuensi maaf salah, harusnya frekuensi ini bukan yang bawah, dari yang ini. Frekuensi kumulatif itu ada rumusnya. Aduh, ini kenapa kayak gini? Oh my god. Oh oke, ngerti. Ini hasilnya tetap sama dengan frekuensi yang ini, tapi yang bawah itu akan berbeda. Ini ada rumusnya. Rumusnya itu sama dengan frekuensi kumulatif ini ditambah dengan frekuensi yang kedua ini, yang dua ini. Nah, lalu kita enter. Ini hasilnya dan kita tarik ke bawah, dan itu semuanya ada hasilnya, muncul hasilnya. Nah, di sini kita sudah menemukan data kelompok interval, lalu kita akan melanjut. Setelah kita menentukan data interval ini, kita akan menentukan mean, median, dan modus dengan cara kita menyelesaikan data intervalnya tersebut. Langsung saja kita lanjut di mean. Kita menentukan mean itu bagaimana sih caranya? Ini ada rumusnya juga. Sama dengan jumlah frekuensi ini dibagi dengan jumlah FI dikali XI. Nah, ini kita bagi, lalu itu akan muncul hasil meannya. Coba ya kita enter. Berapa hasilnya? Nah, 55,2. Lalu kita lanjut ke median. Median itu caranya juga seperti apa sih? Seperti ini. Sama dengan maaf, belum. Kenapa ini bisa berjumlah 61,7? Karena ini berasal dari tengah-tengah ini. Nah, 61 itu nilai dari mana sih? Nilai dari sini. Ini udah dijumlahkan sih. Bagaimana sih cara menentukan tepi bawahnya? Seperti ini, ada rumusnya juga. Sama dengan nilai interval ini, yang 55 ini. Nilai interval ini, yang 55 ini, dikurangi 0,5.
Nah, 0,5 ini dapat dari mana? Dapat dari rumus Excel ini. Lalu kita enter. Sudah ketemu hasilnya. Kita di sini akan menjumlahkan setengah dari nilai data, atau yang kita singkat itu seperti N. Setengah dari jumlah data ada kan 40. Setengah dari 40 itu berapa sih? 20. Jadi kita akan tulis di sini 20. Seperti itu. Ini setengah dari nilai. Dan kita di sini akan menghitung frekuensi. Di sini kita akan menghitung frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini kita mengambil dari nilai tengah-tengah ini. Frekuensi kumulatif sebelah sini kita mengambil, lalu kita taruh di sini. Kenapa kita bisa ngambil dari sini? Karena ini nilai tengah-tengah antara lebih kecil dan lebih besar. Lanjut. Nah, kita lanjut di sini interval tuh lebar kelasnya. Lebar kelas itu yang kayak tadi tuh 40, 41, 42, 43, 4. Tadi jumlahnya 4. Rumus median ini berasal dari mana sih? Nah, dari tepi bawah ini sama dengan 54,5 ditambah 9 bagi 5 dikali 4. 4 tuh dari mana? Dari nilai C tersebut, dari nilai interval itu. Lalu kita enter. Nggak usah kurung tutup, langsung enter aja. 61,7 hasilnya. Nah, di sini ada satu cara lagi. Kita gimana caranya untuk menentukan modusnya? Seperti ini caranya. Nah, kita di sini akan mencari D1 dan D2. Ini D1 dan D2. D1 tuh caranya seperti apa sih? Frekuensi ini dikurangi frekuensi sebelumnya. Nah, kan di sini saya mengambil frekuensi komutatifnya di tengah-tengah. Jadi kita ambil dari frekuensi komutatifnya 5. 5 dikurangi nilai atasnya. 5 dikurangi 2 itu kan hasilnya 3. Ya, nilai 5 dikurangi 2 tuh hasil 5 dikurangi 2 kan hasilnya 3. Jadi jumlahnya ada 3. Ini D1. Untuk D2 D2 ini frekuensi atas ini, tengah-tengah dari sebelah sini dikurangi dengan angka 3, yaitu berapa? 2. Kenapa D1 sama D2 beda itu? Karena D1 itu angka tengah-tengah akan dikurangi dengan angka atasnya. D2 itu angka tengah-tengah sejajar dengan sebelah sini akan dikurangi dengan 3. Tuh jumlahnya sama-sama akan dikurangi.
dari sini kita sudah menghitung semua D1 dan D2-nya, kita akan di sini menemukan titik keluar untuk mencari jawaban hasil dari modus. Nah, gimana sih caranya? Seperti ini. Tepi bawah, hasil tepi bawah ini ditambah 3/5 kurung buka 3 bagi 5 kurung tutup dikali 4 hasil dari yang ini loh, dari interval ini, dari perbandingan interval ini. Lalu kita sama dengan 56,9 hasil modus. Tadi Mayan, median, modus sudah ada hasilnya semua, berarti kita sudah selesai menentukan data-data Mayan, median, dan modus. Lalu kita akan lanjut dengan simpangan baku. Bagaimana sih cara menghasilkan simpangan baku ini? Kita akan mencari jumlah data FI kurung buka XI dikurangi rata-rata kuadrat apa? 2 tuh pangkat 2 sama dengan ini akan kita bahas. Nah, X Nah, XI rata-rata ini hasil dari frekuensi nih. Gimana sih caranya? Sama dengan nilai interval 40 ini, yang ini ditambah dengan sampingnya, dengan nilai sampingnya tutup kurung lalu dibagi 2. Lalu kita pencet enter. Ini ada hasilnya. Sama seperti yang tadi, yang jumlah X FI dikali X1 itu kita tarik, lalu akan muncul semua hasilnya. Sorry guys, ada kesalahan. Tadi harusnya XI rata-rata ini. Nah, yang ini tuh sama dengan nilai Mayan dikurangi nilai X ini dikurangi dengan nilai Mayan tadi. Lalu kita hasilkan enter. Itu hasilnya min 13,7. Kita tarik ke bawah dan itu akan jumlah semuanya.
Dan ini juga sama, FI kurung buka XI dikurangi rata-rata pangkat 2, itu ada rumusnya juga, sama seperti XI rata-rata pangkat 2. Omega, maaf. Nilai frekuensi yang awal ini dikurangi dikali ya, karena bintang itu kan kali, dikali nilai rata-rata yang awal XI dikurangi rata-rata kuadrat ini dikali dengan hasil ini, lalu kita pencet enter. Itu akan muncul hasilnya, dan seperti biasa kita tarik ke bawah seperti ini ya, tariknya guys. Ya, gitulah seperti itu. Setelah kita menemukan X1 dikurangi rata-rata pangkat 2 dan F1 X1 dikurangi rata-rata pangkat 2, di sini kita akan menemukan hasil dari simpangan baku ini, yang bawah ini. Ini kita sudah mudah dicarinya dan rumusnya. Gimana sih caranya yaitu rumus simpangan baku ini? Seperti ini caranya. Bentar dulu guys, maaf, bingung. Simpangan baku ini, jumlah frekuensi ini di simpangan baku ini pangkat 2 dikali 0,5 sama dengan, kita enter, itu hasilnya. Dan FI XI dikurangi rata-rata pangkat 2 ini kita jumlahkan seperti ini. Jumlahnya juga sama, sum kurung buka blok semuanya titik 2 AB9, kita blok semuanya, kita kurung tutup, lalu kita enter, dan ini akan hasilnya. Sama seperti ini juga semuanya, rumusnya sama, sum menggunakan sum lalu blok, menggunakan sum lalu blok. Dengan cara kita sudah menemukan jumlah FI XI dikurangi rata-rata pangkat 2 ini, kita akan mudah menemukan FI dikurangi XI FI kurung buka XI dikurangi rata-rata pangkat 2 ini, kita akan mudah mencarinya karena kita sudah menjumlahkan hasil ini. Rumus FI rata-rata pangkat 2 ini kita masukkan seperti ini. Sama dengan jumlah ini yang tadi kita hitung tadi, yang saya sudah memberitahu kalau sudah ada jumlah ini berarti mudah untuk mencari jumlah
FI XI rata-rata pangkat 2-nya. Ini dibagi dengan jumlah ini, jumlah semua ini, 40 ini. Lalu kita pencet enter. Dan itu hasilnya akan ketemu. Kita akan memasuki perhitungan varian. Nah, sebelum kita mengetahui varian itu, kita harus mencari rumus dari sigma F kali kurung buka X dikurung X bar. Itu ada rumusnya. Nah, karena di sini ada X bar, berarti kita mencari jumlah yang ini. Ini X bar kan? Nah, bagaimana sih? Seperti ini. Sama dengan kita blok yang ini, jumlah ini, lalu kita pencet enter, dan itu hasilnya akan ketemu. Ya kan tadi saya sudah bilang sigma ini hasil dari X bar ini. Rumus dari X bar itu gimana sih? Seperti ini. Sama dengan hasil mean dikali ABS. ABS itu absolut, yaitu ABS kurung buka lalu dikal kurung buka, kita hitung dengan X ini 41,5, lalu dikurangi frekuensi ini, nilai awal ini, dan kita akan bertemu dengan hasilnya. Kurung tutup dan enter. Ini hasilnya. Kita dari hasil itu seperti biasa kita menarik ke bawah, jangan sampai ke jumlah, sampai di akhir tapi tidak ke jumlahnya, dan pencet enter, itu akan hasilnya muncul semuanya. Oh ya, maaf ada kekurangan tadi absoluto untuk mengurangi dari positif ya. Oke, tadi kan ini hasilnya XI rata-rata ini min 13,17. Kalau ini kita gimana caranya supaya tidak hasilnya negatif?
Nah, kita di sini akan mencari FI kurung buka X kurangi X bar kurung tutup. Dengan cara seperti apa sih? Oke, kita menggunakan rumusnya. Sama dengan frekuensi 4 ini dikali dengan hasil yang tadi, hasil ini. Dengan hasil yang ini, tapi yang awal ini tadi kan kita enter. Nah, dengan hasil ini loh, berarti kita ngambilnya di bawah aja, sorry. Kita akan mencari dengan hasil yang ini, lalu kita lanjut enter, dan itu ketemu hasilnya. Terus seperti biasa kita tarik ke bawah, lalu enter, dan itu akan ketemu hasilnya. Oh ya, maaf guys, tadi terlalu cepat. Cara menghitung sigmanya itu seperti ini guys, nih ya. Ini sama dengan jumlah ini, jumlah X bar ini yang telah kita hitung tadi. Kita enter aja, hasilnya muncul seperti itu. Maaf guys, ada orang, bentar. Oke, kita lanjut ya guys. Oke, di sini kita akan menghitung titik terakhir kita, yaitu simpangan rata-rata. Seperti apa sih menghitung simpangan rata-rata tuh? Mudah, dengan cara seperti ini. Jumlah FI kali XI kurang X bar dibagi jumlah FI. Caranya seperti apa sih? Oke, sama dengan jumlah ini, jumlah FI yang ini, yang akhir ini dibagi dengan jumlah. Nah, dengan jumlah ini, frekuensi ini, yang 40 ini dengan jumlah yang frekuensi tadi, itu kita jumlahkan. Kita bagi. Lalu kita pencet enter. Nanti akan muncul hasilnya. Seperti ini. Karena ini simpangan rata-rata terakhir, cukup ini yang dapat saya jelaskan sampai sini. Semoga Anda bisa mengerti. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.